Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi renungan singkat pada ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita kutip bersama. Mari kita buka Alkitab kita. Injil Markus pasal 8 ayat 33. Markus 8 ayat 33. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-murid, ia memarahi Petrus, katanya, "Penyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih di nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, dan terlebih dahulu kami mau menyapa Salam Elohim buat Pangeran Ilahi Bapak Aditya Nugrahanto, mempelai cantik Elomosona di hati Bapak Yahweh Ibunda Fei Hamdan, dan Salam Elohim buat malaikat Tuhan, bintang-bintang Bapak Yahweh, dan pasukan 77 surgawi besi, dan lebih-lebih para pemirsa, penonton di live YouTube kami. Kami ucapkan selamat siang, selamat bergabung, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati selalu. Dan sebelumnya Bapak Ibu, di sini kami mau jelaskan sedikit bahwa mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu dan juga kepada penonton di live stream YouTube kami bertanya dalam hati bahwa kenapa baru hari ini kami melihat Pak Eman di pasukan 77 surgawi besi. Jadi itu semua sudah kesepakatan Bapak Ibu, dan untuk bekerja di ladang Tuhan itu tidak ada istilah membeda-bedakan dan berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, dan aku dari golongan Kefas, dan aku yang benar, aku dari golongan Kristus. Tapi kita semua satu tubuh di dalam Kristus. Dan dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi Bapak Ibu, dan saya yakin bahwa kita semua sudah menjadi darah daging kita sejak kita menjadi orang percaya tentang kebenaran firman Tuhan ini. Dan kalau kita perhatikan kebenaran firman Tuhan ini, bisa kita beri judul Yesus mulai membukakan kepada murid-muridnya bahwa suatu saat atau di depan mata dia akan mengalami yang disebut dengan penganiayaan, penderitaan, sampai mati dan hidup kembali. Kalau kita berbicara tentang firman Tuhan ini, sebenarnya kita sudah mengerti. Jadi saat ini Tuhan mau ingatkan kepada kita bahwa seorang yang percaya memang harus siap menanggung segala sesuatu demi memuliakan nama Tuhan. Walaupun manusia menolak, karena manusia kadang mengikut Tuhan itu maksudnya enak-enak saja, dan mengikut Tuhan itu dihargai, disanjung-sanjung, dipuji-puji. Jadi di sini termasuk pada saat itu Petrus
seakan-akan dia lebih tahu, dia lebih maha kuasa, bahkan dia menghakimi Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa demikian Bapak Ibu? Kalau kita perhatikan dari ayat-ayat sebelumnya, pada saat Tuhan Yesus memberitahukan itu kepada murid-muridnya, Petrus menarik Tuhan Yesus. Seakan-akan kalau kita berpikir secara logika, orang tua, anak-anak, mungkin kita berpikir kalau memang anak-anak itu masih umurnya besar, tidak sembarangan kita tarik. Tapi kecuali kalau anak kecil, jadi kita tarik untuk mengajari dia. Jadi saat itu sebelum kita tiba di renungan firman Tuhan ini, Petrus pada saat itu imannya secara berapi-api menurut dia, tapi di balik itu dia pakai logika. Dia menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai anak kecil. Dia seakan-akan lebih besar tanpa dia sadari secara hati. Dan dia menegur Tuhan Yesus itu. Seakan-akan dia yang lebih tahu bahwa katanya biar tidak terjadi apa yang diceritakan Tuhan Yesus itu kepadanya. Nah, di situ Bapak Ibu, kita tiba di ayat berikut ini tadi. Yaitu, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya. Artinya, dari sekian banyak murid-muridnya 11 orang lagi, dia memandang. Artinya dia berbicara, kalau kita memandang seseorang, secara logika, kita berbicara secara logika saat ini Bapak Ibu, biar kita tangkap lebih dekat, pahami. Seorang laki-laki dengan jatuh cinta sama seorang perempuan, hanya dengan pakai memandang, berarti melambangkan suatu isi hatinya kepada, kalau laki-laki kepada perempuan tersebut. Jadi tanpa berkata-kata, bisa dia tangkap Bapak Ibu. Si perempuan tersebut bisa dia tangkap. Jadi begitu juga, secara roh, secara hati, Tuhan Yesus memandang murid-muridnya, memakai hati untuk berbicara kepada murid-muridnya yang 11. Jadi murid-muridnya yang 11, mereka bisa tangkap Bapak Ibu. Sedangkan Petrus, dia tidak bisa tangkap. Yang dia gunakan adalah, saat itu adalah secara logika, secara manusia. Nah, kalau saat ini juga Bapak Ibu, terjadi seperti begitu. Termasuk saya. Aku mengaku sebagai orang percaya. Aku mengaku sebagai hamba Tuhan. Dan patuh dicontohkan. Padahal saya menarik Tuhan Yesus, merasa lebih tahu dari Tuhan Yesus, dan lain-lain, bahkan menghakimi, saya tidak segan-segan. Ya, saat ini Tuhan Yesus lewat kebenaran firman-Nya, dia kasih kita kesempatan. Mari kita bertanya Bapak Ibu. Aku sebagai orang yang percaya, mulai dari kecil mengaku tidak ada Tuhan selain Engkau Tuhan Yesus. Aku posisinya di mana? Apakah di posisi Petrus atau bagaimana? Ya, mari kita jawab Bapak Ibu dengan hati, dengan iman kepada Tuhan sendiri. Orang lain tidak bisa mengetahui, tapi mari kita jawab sendiri-sendiri dengan iman kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu. Dan pada saat Petrus berkata begitu, Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Oh iblis." Nah, kalau kita berbicara sejarah manusia ini Bapak Ibu, berarti seakan-akan Tuhan Yesus itu mendidikan seorang manusia itu menjadi setan. Padahal kalau kita memakai mata kepala, bukan setan. Petrus itu, bahkan dia seorang yang percaya. Tapi kenapa Tuhan mengatakan Petrus seorang setan? Itu secara mata jasmani, secara logika. Kita sebagai manusia. Nah, yang dimaksud secara rohani Bapak Ibu, yang iblis itu yang sebenarnya adalah roh yang ada di dalam diri si Petrus itu.
Itu yang membuat Petrus sehingga dia selalu mengandalkan logika dan menolak kebenaran firman. Sehingga kebenaran bagi dia itu sangat kebodohan dan kegilaan. Dan kegilaan bagi logikanya. Dan itu kebenaran menurut logikanya itu Bapak Ibu. Jadi itu yang diusir Tuhan Yesus pada saat itu kepada Petrus. Tentu kita bertanya juga Bapak Ibu. Apakah hanya kepada Petrus terjadi seperti begitu? Saat ini juga Tuhan berbicara dengan kita hati dengan hati, iman dengan iman. Apakah kita ini tidak seperti Petrus yang selalu menggunakan logika? Artinya sekalipun Petrus sudah lama mengikuti Tuhan Yesus. Dan sepertinya pada saat Tuhan Yesus menganggap Petrus itu tidak menerima apa yang berkenan di hadapan Tuhan, itu dianggap masih bayi-bayi rohani. Jadi kita secara manusia memahami dia seorang pengikut Tuhan Yesus. Dia seorang yang percaya. Dan dia sudah dewasa. Bukan seperti kita ini. Masih muda-muda, masih remaja. Itu secara manusia. Itu lagi secara logika. Padahal secara menurut Tuhan Yesus, dia masih bayi-bayi rohani. Walaupun dia seorang hamba Tuhan. Walaupun dia seorang murid Tuhan Yesus yang dipilih Tuhan Yesus sendiri. Dan dia masih buka siapa dia itu sebenarnya. Bahwa hatinya itu masih bayi-bayi rohani. Nah, menurut Petrus pada saat itu, mengikut Tuhan itu enak. Dan cukup dengan berkata-kata. Artinya, dengan berkata-kata itu, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya percaya dosaku sudah diampuni. Padahal di balik pengampunan itu ada bayarannya Bapak. Kalau kita singgung sedikit, pada saat Petrus menyangkal Tuhan Yesus, dia bertobat sungguh-sungguh, ada bayaran yang harus dibayar. Nah, semua yang kita lakukan itu Bapak Ibu, harus ada bayarannya. Jadi di sini Bapak Ibu, kita bersyukur kalau pada saat itu Petrus melakukan, menyakiti Tuhan, menghakimi Tuhan. Dan imannya waktu itu hanya sebatas berkata-kata secara logika. Hanya dia melakukan itu hanya satu kali. Nah, termasuk saya, termasuk kita semua. Saat ini kita bertanya, apakah saya juga hanya satu kali atau belum pernah? Atau saya ini tiap langkahku, tiap nafas, tiap perkataan, aku selalu mengatur Tuhan. Aku mengaku lebih tahu dari Tuhan. Sehingga Tuhan itu aku mau seret lebih berharga anak kecil. Yang menjawab itu lagi Bapak Ibu. Hati dengan hati kepada Tuhan. Iman dengan iman kita sendiri kepada Tuhan. Bukan orang lain. Jadi itu yang kita pertanyakan Bapak Ibu. Nah, sama seperti saat ini Bapak Ibu juga. Banyak yang mengaku anak-anak Tuhan. Termasuk seperti zaman dulu ahli Taurat, ahli kitab. Yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan mereka menolak kebenaran itu. Mereka menolak Tuhan Yesus itu karena memakai logika. Dan saat ini juga itu terjadi. Kalau aku kasih contoh Bapak Ibu. Artinya biar kita tangkap. Kalau kita membeli satu botol aqua. Karena kita masih mata kepala kita ini masih normal. Kita bisa tahu bahwa botolnya itu botol aqua. Dan isinya itu air mineral. Kalau kita memberi botol aqua tersebut kepada orang buta secara manusia jasmani ini ya, dia bisa hanya mengetahui bahwa itu botol aqua. Dia memegang dan ini adalah botol aqua. Isinya dia tidak tahu. Kalau dia bertanya kepada orang yang menyesatkan dia, itu isinya kopi, itu isinya susu, itu isinya
air dingin, ya dia ikut saja. Nah, begitu juga pada saat ini, Bapak Ibu. Banyak yang normal, matanya normal. Artinya secara rohani banyak yang mengaku anak-anak Tuhan. Sekalipun mati aku siap demi Tuhan. Seperti yang dilakukan Petrus sebelum-sebelumnya. Secara berkata, dia bisa dia bisa berani mati demi membela Tuhan Yesus. Sebelumnya, tapi pada saatnya hanya dengan perkataan sudah gemetar, belum terjadi, sudah ketakutan, sudah menyangkal, sudah bersumpah. Nah, begitu pula saat ini, Bapak Ibu. Mengaku saya anak tua yang percaya. Padahal saya seperti orang buta. Aku tidak bisa melihat isi aqua tersebut. Apakah benar air mineral atau kopi. Makanya kalau ada orang yang berkata kepada saya itu kopi, aku bilang juga kopi. Artinya kalau dikatakan masih saya ini masih hanya ikut-ikutan aja. Jadi sama seperti terjadi saat ini, Bapak Ibu. Tuhan Yesus sendiri, Roh Tuhan Yesus itu berdiam di dalam diri Bapa Adityan Berhantu. Nah, karena tidak buta secara mata jasmani, tapi buta secara rohani, dia tidak terima. Karena yang dia tadi lihat seperti orang yang buta tadi. Hanya foto, tapi dia tidak bisa melihat apa isinya karena matanya buta. Nah, ini imannya yang buta. Sehingga dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalam tubuh si Bapak Aditya itu. Sehingga kalau ada yang berkata itu penyesat, ya dia bilang juga itu penyesat. Bahkan dia ceritakan itu penyesat. Karena dia tidak tahu. Nah, sementara kalau dia tahu, Bapak Ibu, seperti kita bisa tahu karena tidak buta. Pasti sekalipun orang itu berkata kepada kita, ini bukan isinya itu. Ya kita sudah tahu. Jadi itu suatu kekuatan kita, Bapak. Jangan sampai kita berkata atau menganggap iman kita menjadi ragu-ragu dengan cara-cara iblis memakai orang-orang yang berkata seperti begitu. Karena kalangan yang dipakai iblis itu dari ahli Taurat, dari ahli kitab, bukan orang sederhana, Bapak Ibu. Jadi di situ harus kita saat ini juga waspada, berjaga-jaga. Karena dia semakin tahu bahwa waktunya akan habis. Nah, kata firman Tuhan di ayat diteruskan di sini, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Nah, arti dari kebenaran firman Tuhan ini, mengikut Tuhan Yesus itu bukan hanya sebatas seperti Petrus berkata-kata, aku berani mati. Padahal hanya berkata-kata. Semua orang bisa berkata-kata seperti begitu. Dan terlihat oleh orang banyak dia selalu ikut Tuhan Yesus. Di mana saja dia selalu ikut. Tapi untuk menghadapi ujian, di situ ada perbedaan pemahaman si Petrus. Maksudnya dihadapi dengan tenaga, pakai pisau parang. Padahal untuk menghadapi itu bukan kita itu berperang secara fisik, tapi secara hati, secara roh. Jadi di situ kesalahan Petrus memahami semasa dia ikut Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus mengingatkan dia bahwa mengikut Tuhan Yesus itu bukan enak-enak, bukan suka dihargai, disanjung-sanjung, disembah. Jadi kalau kita secara singkat perhatikan, Tuhan Yesus itu sebenarnya sebelum dia melakukan perjamuan kudus, dia mencuci kaki murid-muridnya. Mungkin kita semua yang mengaku orang percaya, apalagi kalau saya misalkan anak Tuhan. Kalau ada orang yang berkata seperti begitu kepada saya sendiri, mungkin ya aku bilang ya aku ini harus dihargai. Aku ini seorang hamba. Apalagi
aku mencuci kakimu, aku tidak pantas. Aku ini harus kamu hargai. Itu sudah berbalik. Tapi yang dimaksud Petrus seperti begitu untuk mengikut Tuhan Yesus itu. Makanya Tuhan Yesus jelaskan, mengikut Yesus itu siap bayar harga. Yang kedua, sekalipun dihina, ditarik seperti yang dilakukan Petrus kepada Tuhan Yesus tadi. Dia tidak sombong, berkata, aku ini Tuhan, kenapa kamu atur aku? Tidak, tapi dia selalu reda hati dan siap memikul salib dan sebagainya. Seperti saat ini, kita sudah siap meninggalkan dunia, berpisah dengan kenikmatan dunia. Jadi, kalau siap kita berpisah dari beberapa hal itu, apakah kalau kita bertanya masing-masing, apakah siap kita benar-benar mengikut Tuhan, meninggalkan istri suami, siap bapak ibu dengan anak, siap. Jadi mengikut Tuhan itu Bapak Ibu harus siap berpisah atau tidak terikat dengan hal-hal apapun. Jadi itu yang dijelaskan dari kebenaran firman Tuhan ini kepada Petrus Bapak Ibu. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, yang Tuhan minta kepada kita saat ini, mari kita matikan manusia logika. Dan mengikut Tuhan harus siap menderita, bayar harga, dan bukan sebatas kata-kata, bukan secara fisik, tapi secara iman dan secara roh. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini kami mengerti, terbatas untuk menyampaikannya kepada Bapak Ibu. Dan biarlah Roh Kudus yang akan menjelaskan lebih dalam di hati kita masing-masing anak-anaknya. Demikian firman Tuhan. Dan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya. Amin.